Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kaina Septi, NPM 50258 kelas 4B. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tia Gusti Satria Magister Pendidikan, yang dimana tugasnya yaitu menginterview salah satu guru yang ada di SDIP Mutiara Cendekia. Ayo ikut saya. Di sini saya mau interview dulu tentang kurikulum dan silabus serta LPP yang ada di sekolah ini. Tapi sebelumnya boleh diperkenalkan dulu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Bundarini Anggraini. Di sini SDTMC itu biasanya panggil gurunya dengan sebutan Bunda. Saya di sini sebagai guru bahasa Arab dan diberikan kepercayaan sebagai wakil kepala sekolah bidang seni. Baik, Bu, mulai interviewnya ya. Pertanyaan pertama, apakah sekolah ini sudah menerapkan kurikulum 2013 dan kurikulum darurat? Alhamdulillah sudah. Kita kurikulum darurat itu juga sudah menerapkan. Sejak kapan sekolah ini menerapkan kurikulum 2013? Kalau tidak salah itu sejak tahun 2015 masih KTSP. Kalau tidak salah itu sekitaran tahun 2019 kalau tidak salah. Nah, kalau kurikulum daruratnya, Bu, Kalau kurikulum darurat itu semester di tahun ajaran ini kita sudah menerapkan untuk kurikulum darurat. apakah harapan sekolah dengan melaksanakan kurikulum 2013 dan kurikulum darurat? Kami berharap adanya kurikulum 2013 ini kita bisa membentuk karakter anak menjadi anak yang memang bisa membentuk menjadi pribadi yang lebih baik sebagaimana slogan kami, soleh, mandiri, dan cerdas. Dan di sini anak-anak bisa mengembangkan dirinya karena kurikulum 13 ini adalah kurikulum yang internasional. Dan kurikulum darurat ini adalah yang dimana kita bisa bagaimana caranya materi itu dapat tersampaikan dengan baik dan tidak harus menuntut bahwa guru itu harus menyelesaikan semua. Jadi kita bisa lakukan dengan proyek yang jadi dengan seperti itu anak-anak bisa mengembangkan bakatnya, minatnya, sehingga kita sudah tahu bagaimana potensi anak. Apakah kurikulum 2013 atau kurikulum darurat sesuai dengan kebutuhan siswa dalam pembelajaran? Insya Allah ya sudah memenuhi kebutuhan siswa. Hanya saja kurikulum 2013 ini kita yang masih memiliki sedikit bukan kesulitan ya, sedikit untuk lebih ekstra lagi bahwa ini dituntut anak yang untuk lebih bergerak. Jadi diharapkan memang benar-benar gurunya yang memberi motivasi bagaimana cara anaknya bisa memberikan inovasi yang baik. Bagaimana kesiapan Ibu dalam mengimplementasikan kurikulum 2013? Alhamdulillah sekolah kita sangat mendukung tentang implementasi kurikulum 2013 ini dengan kita melakukan pelatihan, kemudian kita melakukan selain dari pelatihan kita juga sering sekali untuk webinar, kita melakukan Zoom dengan para pakarnya kurikulum 13. Kita mendatangkan orang-orang ahli untuk bagaimana pelaksanaan kurikulum 13 ini dengan baik. Bagaimana interaksi guru dengan siswa selama kegiatan belajar mengajar, Bu? Untuk interaksi ini guru-gurunya alhamdulillah sangat baik. Dalam artian guru-guru sangat memprioritaskan anak-anak yang memang membutuhkan bagaimana cara-cara anaknya untuk belajar mandiri dan segala macam. Guru-gurunya lebih ekstra lagi untuk menyediakan segalanya. Nah, menurut Ibu, apakah kurikulum 2013 mampu meningkatkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar? Untuk sejauh ini insya Allah mampu. Kemampuan dari kurikulum 2013 ini tergantung bagaimana orang yang melaksanakan. Walaupun sudah diterapkan dari pemerintah, tapi kita tidak melaksanakan dengan baik, makanya tidak mampu. Tapi kalau sekolah itu mampu untuk menggerakkan dan mengimplementasikan dengan baik, insya Allah bisa. Nah, apakah ada kendala yang dirasakan selama pelaksanaan kurikulum 2013 ini? Kendalanya itu ada pasti.
kendalanya di salah satunya, apalagi di awal-awal itu kita butuh sekali yang namanya pembelajaran. Kemudian kendalanya yang kedua adalah untuk bagaimana caranya kita memberikan pemahaman kepada wali murid, karena banyak sekali nanti di sana kategori-kategori yang memang harus lebih dijelaskan kepada wali murid, yang mana wali murid yang apalagi yang bukan bagian jurusan pendidikan, jadi sehingga wali murid itu kurang paham dalam 2017 itu bagaimana. Itu kendala di awal, tapi untuk sekarang ini alhamdulillah wali murid, guru dan semuanya sudah paham tentang kurikulum 2017. Apakah sebelum Ibu mengajar, Ibu sudah mempersiapkan program tahunan, semesteran, mingguan, atau tidak? Ya, kalau untuk program tahunan, RPP, silabus, semuanya guru-guru kita itu di awal tahun sudah mempersiapkan semuanya. Kita sudah menyiapkan satu bundel setiap guru untuk memberikan itu RPP dan silabus. Allah sudah persiapkan di awal sebelum mengajar. Lalu apa yang Ibu ketahui tentang silabus dan RPP? Kalau RPP itu adalah rencana pembelajaran yang dimana seorang guru itu dapat merencanakan bagaimana caranya ketika dia proses dalam pembelajaran, perencanaan. Namanya rencana, terkadang RPP itu tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan di lapangan. Oleh karenanya nanti ketidaksesuaian itu antara lapangan dan RPP yang kita buat bisa kita buat dengan melaraskannya nanti sebagai koreksinya. Kemudian kalau silabus itu adalah poin-poin dari mana bentukannya, kompetensi dasar, kemudian ada indikator soalnya, indikator pembelajaran. Apa manfaat dari silabus dan RPP yang dibuat? Silabus itu manfaatnya dan RPP adalah bagaimana kita bisa menyusun pembelajaran dengan baik, sehingga apa yang kita rencanakan dapat kita implementasikan ketika dalam proses pembelajaran. Nah, apakah Ibu membuat silabus atau RPP sendiri, atau hanya mengutip kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah, atau silabus dibahas dalam KKG, atau gugus kemudian di sekolah dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik? Kalau untuk sekolah kita buat sendiri mungkin ya adalah sedikit-sedikit menyesuaikan copy paste, misalkan tidak sesuai yang sesuai kita ambil, itu pasti belajar dari yang sudah-sudah, tapi kita semuanya membuat sendiri. Bagaimana Ibu memasukkan unsur dari kurikulum 2013 ke dalam literasi saintifik, TOTS, PPK, dan keterampilan abad 21 di dalam silabus dan RPP yang dibuat? Apakah Ibu memasukkan unsur dari kurikulum 2013 ke dalam TOTS, PPK? Ya, kita masukkan itu. Di dalam 2013 kita memasukkan itu. Jadi dengan adanya ini maksimal. Bagaimana cara Ibu memadukan unsur dari kurikulum 2013 atau kurikulum darurat ke dalam silabus atau PPK yang dibuat? Kita memadukannya dengan cara bagaimana seandainya nanti silabus itu kemudian RPP itu sesuai dengan KI dan segala macam, dan itu tidak sesuai dengan butuhkan waktu yang sangat berkurang, kita bisa menyesuaikan. Jadi kita padukannya bagaimana kita menyesuaikan. Apakah Ibu menemui hambatan dalam pembuatan silabus dan bagaimana solusinya? Kalau hambatannya itu kemungkinan waktunya. Karena pembuatan biasanya kan kita kan banyak pekerjaan, sehingga hambatannya itu adalah kita kurang menempatkan waktu untuk pembuatannya, itu saja. Kalau kendalanya insya Allah kita sudah belajar, kita sudah bisa. Tapi kalau solusinya itu tadi, masa untuk pembuatan kan kita menganggap sepele nih, itu aja kendalanya. Kalau untuk solusinya kita cepat-cepat untuk membuatnya. Kalau kita menunda-nunda itu nggak terbuat ya, soalnya Terus apa yang Ibu lakukan di awal kegiatan pembelajaran? kalau di awal pembelajaran kita melakukan pembukaan, kita melakukan mengulang kembali pembelajaran, mereview lagi, kita mengajarkan yang namanya itu game dulu terlebih dahulu, motivasi kepada anak, kita perkenalan, kita awali pembelajaran, doa dan sebagainya. Lalu model atau pendekatan atau strategi apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Kalau kami biasanya di sini guru-gurunya banyak sekali, ada yang menggunakan game, ada yang menggunakan literasi, ada yang melapangan langsung anak-anaknya, ada anak-anaknya yang bergerak sendiri mencari games dan segala macam. Ada yang metode ceramah.
Apa buku pegangan yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran? Bukunya kalau untuk buku paket itu Erlangga. Kita menggunakan buku paket Erlangga. Kemudian kita mendapatkan buku referensi lainnya sebagai pegangan agar kita tidak hanya berpatokan kepada satu. Lalu media apa yang Ibu gunakan atau sering Ibu gunakan di dalam kelas? Biasanya kita medianya fokus atau visual ya, yang visual. Kemudian kita juga menggunakan kartun, kemudian kita juga menggunakan game, pakai bola. Lalu aktivitas apa yang Ibu lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran? Kita biasanya di akhir-akhir itu kita mereview kembali, mengulang kembali, terus anak-anak bisa menyimpulkan pembelajaran. Setelah itu kita juga sedikit-sedikit juga ada timnya. Jadi setelah itu kita tutup dan juga memberikan tugas akhir dari pembelajaran. Model penilaian apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran kayak proyek, kita biasa ada proyek itu kita bisa gunakan. Apalagi banyak sekali guru-guru yang menggunakan yang sekarang zamannya menyesuaikan dengan zamannya. Misalnya kayak pelajaran matematika itu guru Pak Eno itu membuat apa? Kubus. Nah di kubus itu nanti ada apa itu namanya? Kue-kue apa ciki-ciki yang bisa ditarik terus nanti terbuka apa itu. Biasanya menggunakan proyek dan proyek. Kebanyakan. Lalu apa Ibu menemui hambatan dalam penilaian tersebut? Nggak ada, insya Allah nggak ada. Tidak ada kan ya. Lalu kapan saja Ibu melakukan penilaian? Melakukan penilaian itu selain dari penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, kita juga memberikan penilaian pada karakter anak. Itu juga kita berikan bagaimana sikap anak, kemudian kita penilaiannya pada tugas. Jadi penilaian itu diambil ketika PTS pas keseharian anak. Lalu apa yang Ibu ketahui tentang kurikulum paradigma baru? Kurikulum paradigma baru itu sepertinya kita harus berkesinambungan, kontinu, kemudian bagaimana caranya kita membudidayakan sesuai dengan anak itu, kemudian ada satu lagi apa ya, berkesinambungan, kemudian sesuai dengan keadaan anak, dan selanjutnya itu ada lagi satu lagi apa ya, berkesinambungan itu ada 3 yang pastinya Mbak. Ada kontinu, behavior ya. Saya sampai behavior. Saya hanya tahu bahasa Indonesia, kontinu, berkesinambungan sesuai dengan budayanya. Lalu apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan atau seminar kurikulum paradigma baru? Kita baru kemarin belajarnya menyaksikan pelatihan-pelatihan. Apakah harapan Ibu pada kurikulum paradigma baru? Harapan kami adalah bagaimana kurikulum ini bisa membentuk benar-benar membentuk karakter dan anak-anak yang bisa menjadi anak yang soleh, mandiri, dan cerdas. Terima kasih ya Bu ya. Semoga Ibu selalu sehat dan selalu sukses. Semoga segala macam selalu maju. Terima kasih ya Bu. Sama-sama.